Belajar dari pengalaman pertandingan pertama melawan Cina, saudara-saudara, saya rasa yang dibutuhkan Indonesia itu adalah pemain-pemain di belakang khususnya ini adalah yang cepat dan punya kekuatan, punya power yang bagus, saudara-saudara. Jadi saya rasa pemain seperti Jordi Amat dan Miss Hilger saya rasa nggak cocok lah nanti pertandingan melawan Cina. Tetapi kalau Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner mungkin itu sedikit lebih cocok. Dan sebenarnya sayang sekali Elkan Bagot tidak dipanggil, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemanggilan pemain untuk tim nasional Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni tanggal 5 dan tanggal 10 Juni melawan Cina dan Jepang itu sudah dilakukan, diumumkan oleh Patrick Kluivert oleh PSSI, dan pemain akan segera mulai menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 25 atau 26 lah Mei 2025 di Bali, saudara. Dan seperti biasa, pro dan kontra selalu menghiasi pemanggilan tim nasional Indonesia, selalu menghiasi persepak bolaan Indonesia. Wajar, wajar. Namanya juga negara demokrasi. Kalau nggak mau ada perdebatan, ada pendapat berbeda, ya Korea Utara. Dan itu wajar, saudara, wajar, dan nggak usah saling sikut, nggak usah saling menghina. Nah, ada banyak sekali perdebatan, misalnya soal Elkan Bagot. Kenapa nggak dipanggil lagi? Masalahnya apa? Kemudian soal Stefano Lillipali, apakah Stefano Lillipali masih layak dipanggil atau tidak? Itu terjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau musim lalu dia tampil bagus, ya itu wajar dipanggil. Tapi kalau musim ini tidak terlalu istimewa, biasa-biasa saja, itu memunculkan perdebatan. Kemudian ada kiper dari PSM Makassar itu siapa? Reza itu dipanggil, itu juga memunculkan perdebatan. Ini kiper siapa sih? Kemudian kenapa tidak dipanggil siapa Cirus Margono misalnya, itu juga menuai perdebatan. Nah, banyaklah saudara-saudara, banyak sekali perdebatan, termasuk pemanggilan kembali Pratama Arhan Asnawi, kemudian siapa lagi? Itulah, jadi itu menuai kontroversi dan itu wajar bagi saya dan tidak usah dipermasalahkan, karena yang penting itu nanti kita melihat hasilnya, hasil pertandingannya akan seperti apa. Dan ini ada waktu 1 minggu lebih untuk mempersiapkan diri untuk skuad. Dan menurut saya salah satu yang harus diperhatikan pertama kali nanti ketika menghadapi Cina adalah soal pertahanan, karena kita belajar dari dari hasil pertandingan pertama waktu Indonesia kalah 1-2 dari Cina waktu main di kandangnya di Qingdao, saudara-saudara. Saudara ingat, pertandingan waktu itu melawan Cina itu kita kalah karena kesalahan pemain belakang, karena koordinasi pemain belakang yang jelek, komunikasi yang buruk, karena taktik dan strategi yang agak sedikit ngacau dari Sintayong, strategi yang eksperimen yang blunder, saudara-saudara. Kemudian ditambah dengan Cina itu punya pemain-pemain yang cepat, punya pemain-pemain yang powerful, yang kuat, dan punya pemain-pemain yang cerdik, yang bisa memanfaatkan setiap peluang, memanfaatkan tidak hanya mendikte permainan, tetapi mereka punya counter attack, serangan balik yang cukup cepat. Dan ini harus menjadi perhatian serius. Jadi kita
Nggak usah bicara penyerangan itu nanti bisa diatasi karena kita punya kemampuan untuk menyerang karena kita bermain di kanan. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah pertahanan. Kenapa? Karena nanti kalau Cina melakukan counter attack cepat, nah itu kita selesai. Selesai pelajaran dari pertandingan melawan Cina waktu itu dan baru waktu melawan Australia kita kalah dari Australia itu kan pertahanan kita benar-benar menjadi bulan-bulanan. Pertahanan kita menjadi bulan-bulanan, pertahanan kita menjadi titik terlemah, dan ini membuat saya sangat concern di sini, saudara. Saya lebih bagus kita bertahan lebih dahulu, mematangkan pertahanan lebih dahulu, melakukan serangan balik tidak apa-apa. Kita nggak usah mendominasi permainan, itu nggak apa-apa. Nggak usah mendikte bola, itu nggak apa-apa. Nggak usah main cantik, itu nggak apa-apa. Nggak usahlah kita sok-sokan meniru Barcelona. Meniru mana lagi, Liverpool, meniru Real Madrid, meniru Inter Milan, nggak usah. Tetapi yang penting kita bertahan dulu, kemudian pragmatis, itu nggak apa-apa. Nah, karena itu butuh pemain belakang, butuh pertahanan yang tangguh, yang kuat, yang disiplin, khususnya soal kita harus punya pemain yang karakternya cepat dan kuat mampu berdua. Itu lebih penting, diprioritaskan terlebih dahulu sebelum berbicara soal lini tengah dan lini depan, saudara-saudara. Pengamatan berdasarkan dari karakter pemain dan pelajaran pengalaman yang diterima dari pertandingan-pertandingan sebelum, saya melihat nanti melawan Cina ada baiknya kita bermain dengan 3 back begini ya. 3-5-2 kah itu, 3-4-3 kah itu, pokoknya saran saya adalah bermain dengan 3 back. 3 back, saudara-saudara. Jangan 2 back, jangan 4 back, 4-4-2 atau 4-3-3 atau 4-2-3-1, enggak usah. Kita main 3 back saja. 3 back di situ usul saya. Ini hanya usul ya, diterima alhamdulillah. Tidak ya enggak masalah, santai aja. Namanya juga gadungan. Jadi usul saya 3 back itu adalah Justin Hubner di situ, kemudian Jay Itzes dan Rizky Ridho. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena 3 pemain ini punya kecepatan lumayan cepat. Kemudian secara kekuatan juga bagus, powernya juga bagus, saudara-saudara. Powernya, jadi speed and power ini kita butuhkan nanti melawan Cina. Jordi Amat dan Miss Hilger itu bagus, pengalamannya oke, kemampuannya baik, tetapi mereka cenderung agak sedikit lambat jika dibandingkan 3 pemain ini, dan power mereka juga tidak se-power Jay Itzes, tidak se-power Rizky Ridho, atau tidak se-power Justin Hubner. Itu yang paling penting. Paling penting. Nanti Jordi Amat dan Miss Hilger itu bolehlah dimainkan nanti ketika pertandingan melawan Jepang. Kenapa? Karena lawan Jepang itu kita butuh pemain yang berpengalaman, punya jam terbang tinggi, karena kita pasti nanti melawan Jepang akan bertahan, saudara-saudara, bertahan total. Jadi kita butuh pemain belakang yang berpengalaman, yang punya jam terbang tinggi, yang tidak panik, tidak tegang ketika mendapatkan tekanan. Sementara ketika pertandingan melawan Cina, kita punya kemampuan untuk menyerang, kita punya pemain-pemain menyerang, dan kita harus menyerang melawan Cina. Tetapi kita juga harus punya pertahanan. Jadi menyerang, jangan melupakan pertahanan. Nah, bukan, kalau di total football itu kan menyerang adalah pertahanan terbaik. Saya tidak setuju kalau untuk konteks tim nasional Indonesia. Menyerang sendiri, bertahan sendiri, dan sebelum kita menyerang Cina, kita harus punya pertahanan yang tangguh, karena kita belajar dari kekalahan dari Cina di pertandingan pertama di Qingdao, maupun ketika kita diobrak-abrik oleh Australia di pertandingan sebelumnya, saudara-saudara. Itulah, saudara-saudara, sebenarnya banyak yang mengkritik, banyak orang yang kecewa kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil. Nah, itulah faktor, disitulah salah satunya. Kalau ada Elkan Bagot ya, Elkan Bagot punya postur yang cukup tinggi, punya postur yang tinggi, powernya itu juga bagus, langkah kakinya panjang, jadi dia bisa berlari cukup cepat. Itu cocok sebenarnya karakternya. Kalau bertandem, bermain bersama Jay Itzes, bermain dengan Jay Itzes, main dengan Justin Hubner, itu lebih cocok. Nah, itulah alasannya mengapa banyak yang menyayangkan Elkan Bagot ini kenapa sih nggak dipanggil. Kalau penjelasan dari pengurus PSSI itu bahwa Elkan Bagot ingin fokus kepada klub. Lah, ini kan libur.
Ini kan libur. Jadi kontradiktif ini justru menimbulkan kecurigaan. Ya sebaiknya Patrick Kluivert sendiri yang menjelaskan atau Elkan Bagot sendiri yang menjelaskan. Pengurus PSSI nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah ikut-ikut komentar. Semakin Anda berkomentar semakin orang curiga gitu loh. Curiga kenapa? Karena alasan Anda nggak logis. Karena ini kompetisi libur, musim ini libur. Anda mau apa? Sekarang orang baru liburan semua, pemain-pemain Eropa setelah kompetisi selesai liburan, kembali ke tim nasional, bermain di tim nasional. Nah, jadi ini perlu penjelasan yang lebih rinci. Kenapa sebenarnya Elkan Bagot ini masalahnya apa gitu loh? Kenapa bertahun-tahun kok kita seolah-olah membenci dia, mutong, apa istilahnya ya, ngambek gitu loh terhadap Elkan Bagot, di blacklist ini buat apa? Jangan sampai nanti kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika ternyata ya kita butuh pemain seperti Elkan Bagot. Karena ini sayang sekali lagi saya katakan, sayang sekali pemain ini tidak dipanggil, tidak diberi kesempatan kedua. Karena rezimnya Sintayong kan sudah berganti dengan rezimnya Patrick Kluivert. Seharusnya rezim baru memberikan kesempatan. Kecuali memang Elkan Bagot sendiri yang menolak, itu beda kasus saudara-saudara. Saya fokus sekali, concern sekali pada back saudara-saudara, pada back pertahanan, karena kita ini punya apa ya, tabiat yang kurang bagus di pertahanan. Itu loh saudara-saudara. Tim yang gini loh, tim sebagus-bagus apapun tim Anda, berapa banyak gol yang Anda ciptakan, tetapi kalau pertahanan Anda gampang dijebol, itu juga percuma. Oke lah, kita nanti waktu melawan Cina ada Emil Audero di situ. Martin Pas kan tidak bermain. Tetapi sebagus-bagusnya Emil Audero maupun Martin Pas sekalipun, atau Hernando, atau Nadeo, atau si Reza, tetapi kalau kita nggak punya pertahanan yang bagus, ya susah saudara-saudara, susah. Jadi butuh kita punya pertahanan yang bagus. Dan kalau melihat karakter Cina, ya seperti yang saya bilang, Cina itu cepat pemainnya, mereka mampu memanfaatkan setiap peluang, permainannya sedikit taktis. Ini kita berkaca dari pertandingan pertama ya, bukan pertandingan Cina melawan tim-tim lain. Bukan pertandingan Cina melawan Australia, Arab Saudi, atau Jepang ketika mereka menderita 3 kekalahan beruntun. Bukan, tetapi berkaca dari pertandingan melawan Indonesia yang sebelumnya, saudara-saudara. Itu saudara-saudara. Jadi ini butuh pemain belakang yang tangguh. Tentu saja kita membutuhkan gelandang midfield, gelandang bertahan yang bisa seimbang. Ya mungkin box to box midfielder, gelandang tengah bisa jadi Ivar Jenner. Kalau saya sih Ivar Jenner bisa dikasih kesempatan lah, saudara-saudara. Nathan itu juga bisa dimain di situ, tetapi kan kita lihat pada pertandingan sebelumnya juga tidak terlalu memuaskan. Joy Pelupessy bisa bermain di situ. Joy Pelupessy bisa bermain dengan Tom Hai atau misalnya seperti Ivar Jenner bermain dengan Tom Hai. Tetapi itu Nathan juga bisa main di situ. Jadi saudara-saudara, ini butuh pemain untuk melapis supaya pemain belakang, supaya 3 pemain belakang itu tidak kedodoran. Itu harus ada pelapis di tengah, sebelum bola masuk ke belakang. Dan saya rasa Joe Pelupessy bisa menjadi pilihan yang cukup masuk akal lah, saudara-saudara. Lini depan saya masih melihat Ole Romney bisa menjadi di posisi nomor 9 ya, saudara-saudara ya, penyerang tengah. Jadi mungkin saja tiga di situ, 3-4-3 lah, saudara-saudara. Menurut saya cukup fair lah, 3-4-3 menurut saya cukup bagus, karena kita punya beberapa pemain sayap yang cukup bagus, baik wingback, fullback maupun winger murni, dan itu kombinasinya bisa dilakukan bermacam-macam. Walaupun Ragnar Uratmangun nggak akan main, kemudian Marcelino Ferdinand akan absen melawan Cina, tetapi kombinasi di sayap itu kita punya kombinasi yang cukup banyak, saudara-saudara. Eliano Reinders bisa main di situ, Jakob Yance itu bisa main di situ. Bisa kemudian si Egy Maulana Fikri juga bisa digeser agak ke situ, atau Egy juga bisa agak ke tengah. Jadi kombinasinya Rafael Strike juga bisa agak main ke sayap. Jadi menurut saya kalau depan tiga striker itu
menurut saya cukup bagus karena nanti si Ole Romney akan jadi target man di tengah, sementara dua pemain sayap itu akan melebar, akan membantu pertahanan kalau dibutuhkan. Sementara di tengah itu 4 gelandang itu cukup. Jadi itu menurut saya akan jauh lebih bagus. 3-4-3 ya 3-4-3 sudah nggak usah malu meniru apa yang sebelumnya dikerjakan oleh Sintayong. Karena bagi Indonesia yang penting itu bukan kita main indah, main cantik, main apapun lah, tiki-taka, teka-teki apa tidak. Yang paling penting itu menang. Menang, saudara-saudara, menang. Anda bermain ball possession 90%, tapi kalau nggak menang, percuma. Anda ball possession cuma dapat 30%, dapat 40%, dapat 20%, tapi Anda menang, percuma. Karena yang kita butuhkan adalah menang. Kalau kita mengalahkan Cina selesai, kita lolos ke putaran keempat, sambil menunggu hasilnya Bahrain, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Nah, hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang skuad tim nasional Indonesia yang akan segera menjalani pemusatan latihan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang, saudara-saudara. Pemanggilannya tetap saja menuai kontroversi, saudara. Banyaklah Indonesia kan begitu. Selalu kontroversi. Elkan Bagot tidak dipanggil, menuai kontroversi. Kemudian pemanggilan Cirus Margono juga tidak dipanggil, diganti sama si Reza, kipernya PSM, juga menuai kontroversi. Kemudian Stefano Lillipali yang kembali dipanggil setelah sekian lama juga menuai kontroversi. Tetapi ya itulah resikonya hidup di negara demokrasi. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak suka, Anda boleh saja berbicara. Yang nggak boleh itu adalah Anda melarang orang berbicara. Itu nggak boleh. Biarin aja orang berbicara. Namanya juga demokrasi, semua demi kebaikan tim nasional. Masing-masing orang punya cara pandang sendiri-sendiri menyikapi pemanggilan tim nasional Indonesia untuk pertandingan melawan Cina dan melawan Jepang. Dan walaupun sebenarnya saya cukup menyesalkan juga ya, kenapa Elkan Bagot ini masalahnya itu apa sih sebenarnya? Kenapa nggak diselesaikan? Kenapa nggak diselesaikan masalahnya itu apa? Jelas diselesaikan, kemudian dia dipanggil lagi, bicaralah baik-baik kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot juga bicara baik-baik kepada tim nasional, kepada PSSI, kepada pelatih yang baru, bicara baik-baik. Dipanggil, sayang talenta pemain ini, sayang karena Indonesia itu butuh pemain belakang itu. Nanti kalau seandainya kita lolos ke Piala Dunia, kita butuh pemain yang tinggi, dan Elkan itu memenuhi kriteria itu. Tinggi juga kemampuan, dia cepat, agak tangguhlah saudara-saudara. Itu kita harus memanfaatkan semua sumber daya manusia yang. Dan nanti melawan Cina ini saudara-saudara, seperti yang kita bahas tadi, bahwa Indonesia butuh pemain yang cepat dan kuat. Kita belajar dari pengalaman pertandingan pertama ketika Indonesia kalah dari Cina itu kan, kita mainkan Max Hilger dengan Jay Itzes di situ, dan ternyata kelabakan, saudara-saudara. Kelabakan ya, strategi yang salah, kemudian taktik yang salah. Jay Itzes dan Max Hilger menjadi titik lemah di situ sehingga nah, ini nanti di pertandingan kedua kita butuh pemain yang cepat, dan saya rasa 3 back cukup lah. 3 back bisa digunakan. Di situ ada Justin Hubner, kemudian ada Jay Itzes dan Rizky Ridho bisa dimainkan di situ. Kalau Jordi Amat, Max Hilger mungkin ya dicadangkan sedikit, nggak apa-apa, sudah dicadangkan sedikit untuk pertandingan melawan Cina. Mungkin nanti mereka bisa pertandingan melawan Jepang, karena nanti pertandingan melawan Jepang kan dibutuhkan adalah pemain yang berpengalaman, pemain yang punya jam terbang, pemain yang matang, saudara-saudara, karena kita pasti akan keserang terus oleh Jepang. Tetapi dengan Cina ini kita ada kemungkinan menyerang, sehingga kita harus punya back tengah, 3 back atau 2 back atau berapapun backnya itu harus tangguh, harus benar-benar kokoh, tidak boleh membuat kesalahan, dan harus cepat, karena nanti kalau Cina melakukan serangan balik ini, pemain-pemain belakang ini harus langsung bisa menutup, harus bisa berduel 1 lawan 1 dengan pemain Cina yang memang terkenal cepat dan punya postur, punya fisik yang bagus, saudara-saudara. Jadi saya rasa solusinya
pertahanan diperkuat dulu baru memikirkan serangan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.